Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rivy Yolanda, NIM 18058156. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas psikologi sosial. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang persepsi. Pengertian persepsi itu sendiri yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi serta menafsirkan pesan. Ada beberapa pengertian persepsi dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Moskowitz dan Orgel, yang menyatakan persepsi merupakan proses yang integrat dari individu terhadap stimulus yang diterima. Jadi, persepsi merupakan sebuah rangkaian atau proses yang terintegrasi mulai dari proses awal, sensasi, hingga pemaknaan hasil. Yang kedua, menurut Sarlito, persepsi merupakan sebuah proses pencarian informasi untuk dipahami yang meliputi penginderaan dan pemahaman. Yang ketiga, menurut Baron dan Bright, persepsi merupakan proses untuk mengerti dan memahami orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pikiran atau penilaian seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang mereka lihat. Persepsi setiap individu pasti berbeda-beda karena persepsi itu berasal dari pikirannya masing-masing, dari apa yang dia lihat, dengar, maupun dirasakan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Sukaji, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sosial. Di antaranya, yang pertama, diri orang yang bersangkutan sendiri, di mana interpretasi seseorang tentang apa yang dilihatnya dipengaruhi oleh karakteristik individual, seperti sikap, motivasi, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua yaitu sasaran persepsi. Dalam hal ini dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Sasaran persepsi orang dapat disebabkan karena kesamaan, kedekatan, kebetulan, dan realisasian. Yang ketiga yaitu faktor situasi. Misalnya, kehadiran seseorang dengan pakaian renang di tepi pantai tidak mengherankan. Tetapi bila berpakaian renang di situasi yang tidak ada hubungannya dengan berenang, maka akan sangat menarik perhatian karena bukan hal yang wajar. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi adalah personal dan faktor situasional. Yang ketiga yaitu proses persepsi sosial. Proses pembentukan persepsi sosial. Adanya suatu persepsi sosial tentu mengalami proses dalam pembentukannya, di mana proses pembentukan persepsi sosial dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda nonverbal atau tingkah laku nonverbal yang ditampilkan orang lain. Tanda-tanda nonverbal itu merupakan informasi yang dijadikan bahan untuk mengenali dan mengerti orang lain secara lebih jauh. Dari informasi-informasi nonverbal, kita membuat penyimpulan-penyimpulan tentang apa kira-kira yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Kemudian, ungkapan verbal melengkapi penyimpulan-penyimpulan dari tanda-tanda nonverbal. Dengan menggunakan informasi-informasi dari tingkah laku nonverbal dan verbal, kemudian terbentuk kesan-kesan tentang orang lain. Contoh kasus dari persepsi ini yaitu, misalnya ketika seseorang dihadapkan dengan gambar orang yang lagi berinteraksi dan diminta untuk menjelaskan apa yang dilihat dari gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut, atau sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Dan masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti si A melihat gambar orang banyak yang sedang berinteraksi tersebut sebagai orang yang sedang rapat, sedangkan si B melihat gambar tersebut mengatakan orang-orang tersebut sedang diskusi. Nah, si C mengatakan gambar tersebut itu orang yang lagi membahas sesuatu. Nah, meskipun jawabannya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Itulah yang disebut dengan persepsi. Perbedaan-perbedaan itulah yang disebut dengan persepsi.
Contoh lainnya seperti ketika kita dikasih tugas oleh dosen untuk membuat video kreasi kita masing-masing. Walaupun dengan materi yang sama, tetapi persepsi kita ungkapkan dalam video tersebut berbeda-beda. Ada yang melihatkan wajah, ada yang membuat sketsa, dan ada yang membuat video animasi. Itu juga merupakan persepsi. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.